Kita semua hampir setuju kalau suara motor 4 silinder itu sangat merdu untuk didengar. Ya, siapa yang bisa menolak untuk mendengarkan suara scream dari mesin motor 4 silinder? Terlebih lagi udah mesinnya 4 silinder yang bisa mengeluarkan suara tersebut, motornya full fairing. Ini motor bisa menjadi motor impian hampir semua orang. Dan ya, faktanya di Indonesia kebanyakan anak muda sangat ingin memiliki motor sport fairing yang memiliki suara memukau. Tapi sayangnya motor sport seperti itu harganya mahal pakai banget di Indonesia. Dan sayangnya lagi karena harganya mahal dan ekonomi Indonesia yang ginilah, kalian tahu motor sport kayak gini cukup jarang di jalanan Indonesia. Paling ramai kalau lagi sunmori aja, kalau hari-hari biasa itu jarang banget. Dengan hal tersebut, tentu aja motor ini menjadi motor yang istimewa, karena ya jarang. Dan karena saking jarangnya, jika ada motor yang bersuara kayak gini lewat di jalan pada hari biasa, biasanya pala kita otomatis nengok untuk mengetahui itu motor apa, gimana motornya, dan lainnya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena sekali lagi, hal tersebut adalah hal yang jarang. Namun ada satu pabrikan dari Jepang yang bernama Kawasaki memiliki ambisi yang cukup kuat untuk menghadirkan motor yang bisa mengeluarkan suara scream yang menarik, tapi dijual dengan harga yang terjangkau. Ya, motor tersebut tentu aja ZX25RR. Motor ini memiliki suara yang merdu, tampilan layaknya motor gede, dan yang pasti harga yang masih affordable untuk sebagian orang. Dengan hal tersebut, ZX25RR sempat menjadi incaran semua orang dan menjadi wishlist kebanyakan orang. Kenapa? Ya gimana enggak, kita lupakan CC dulu ya. Dengan harga 100 jutaan rupiah, kalian udah bisa dapat motor sport fairing, suara 4 silinder, dan mesinnya bisa scream sampai 18.000 rpm. Dengan hal itu aja, jika kita punya uang lebih, tentu aja nggak pakai pikir panjang, kemungkinan kita langsung beli motor ini. Dan ya, motor ini sangat laris di pasaran, bahkan melebihi target yang ditentukan oleh Kawasaki Indonesia dalam penjualan awal motor ini. Dan karena saking larisnya, motor ini langsung banyak berseliweran di jalan. Mungkin awal-awal ketika melihat motor ini kita cukup terkesan, dan kepala kita kalau motor ini lewat juga langsung nengok seperti halnya melihat moge pada umumnya. Tapi lama-kelamaan, motor ini terlihat biasa aja, bahkan cenderung membosankan. Dan di beberapa forum pun juga menyatakan hal yang sama, kalau mereka banyak yang bosan dengan motor ini. Pertanyaannya, kenapa ZX25RR saat ini membosankan? Bentar, apa yang bikin membosankan? Apakah desainnya? Kayaknya enggak deh, walaupun memang untuk orang awam mungkin akan sedikit bingung untuk membedakan mana ZX25R 2 silinder, mana ZX25RR 4 silinder jika dalam keadaan motornya mati. Karena ya kalau dilihat sekilas kedua motor ini ya hampir mirip, dan bentuknya juga kayak dari dulu ya gitu-gitu aja. Tapi kalau kita lihat line up motor sport fairing motor Kawasaki, ya bentuknya hampir gitu semua. ZX6R, ZX636, ZX4R, semuanya tarikan garisnya hampir mirip. Yang paling membedakan ya di dimensi aja. Tapi kalau untuk orang yang paham motor ya pasti bisa membedakan. Namun kenapa sampai ada orang yang bisa bilang desainnya membosankan? Padahal hampir semua line up motor dari Kawasaki gaya desainnya ya emang hampir mirip. Jawaban ini semua karena ZX25RR laku. Sebelum ada ZX25RR, kita itu jarang melihat ZX636 dan ZX6R. Jadi ketika ada motor ninja ini lewat dan suaranya meraung, kita langsung bilang wow. Namun karena ZX25RR ini laku dan sering warawiri di jalan, jadi kita sering lihat motor ini, dan karena sering melihatnya, motor ini jadi mainstream. Kalau udah mainstream, rasa bosan biasanya akan datang. Dan iya, karena hal tersebut beberapa orang menyatakan kalau mereka bosan dengan ZX25RR. Karena ya udah nggak spesial lagi. Kemudian selain perspektif tersebut, kita juga bisa lihat dari perspektif pengguna. Jika dilihat di pasar motor bekas nih, ZX25RR cukup banyak dijual. Dan saya juga punya teman yang sempat membeli ZX25RR yang pada akhirnya dia jual juga dengan alasan bosan. Namun apa yang membuat motor ini membosankan di mata usernya? Jawabannya adalah motor ini motor nanggung. Emang iya? Jika kita ingat-ingat lagi, ZX25RR sering digadang-gadang sebagai motor yang cocok buat track day. Tapi kenyataannya motor ini sangat nanggung. Bodi udah racing look, suaranya garang, tapi powernya lumayan kecil. Walaupun motor ini bisa sampai 18.000 rpm dan bisa mengeluarkan suara yang mencekam, tapi di situ bisa dibilang kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya tentu aja suara yang dihasilkan sangat melengking. Tapi kekurangannya adalah untuk menghasilkan power dan suara yang melengking tersebut, kita harus mengeber motor ini di RPM yang tinggi. Dan hal ini cukup melelahkan jika ingin digunakan harian ataupun track day.
Dengan hal tersebut, ketika motor ini lagi hype aja, banyak yang ngerasa kecewa karena ekspektasi mereka ketinggian. Mereka kira bakal dapat feel seperti bawa Ninja ZX-6R versi kecil, tapi kenyataannya malah lebih mirip Ninja 252 silinder yang bersuara kencang. Ya pada akhirnya juga banyak orang mulai paham kalau raungan bukan segalanya. Dulu mungkin suara raungan ZX25R bikin banyak orang kepincut, tapi makin kesini orang-orang makin ngerti bahwa suara tinggi doang nggak cukup buat bikin motor itu menjadi wow. Karena ya selain suara, performa juga dibutuhkan. Dengan hal ini, pada akhirnya banyak orang yang tadinya beli karena tergiur suara dan spek, namun sekarang mulai banyak yang mikir kalau harusnya mereka beli motor lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Tapi ini bukan berarti ZX25RR motor yang jelek ya. Hanya aja saat ini semakin banyak orang yang sadar bahwa ini motor bukan buat semua orang. Apalagi buat orang yang punya ekspektasi tinggi. Lebih baik pilih yang lain. Terlebih lagi, harga ZX25RR saat ini juga udah agak gimana gitu. Untuk varian standarnya ada di harga 111 juta rupiah. Kemudian untuk versi SE-nya ada di harga 128 jutaan dan versi KRT Edition ada di harga 133 jutaan rupiah. Apakah harga ini masuk akal untuk motor 250 cc? Mungkin masuk akal jika kita melihat fitur secara keseluruhan, tapi tidak masuk akal jika kita melihat angka cc-nya. Ditambah lagi ada hal menarik di sini. Entah kenapa Kawasaki menurunkan harga Kawasaki Z900 di tahun 2025. Yang mana harganya cuma jadi di 199 juta kurang 100 ribu. Jika kalian ingin merasakan motor yang memiliki performance, tentu aja Z900 jauh lebih baik dan bertenaga daripada ZX25RR. Dan jika dilihat harganya pun tinggal nambah kurang lebih 65 jutaan daripada beli ZX25RR KRT Edition, ya mending langsung naik spek ke Z900. Motor ini ya lebih jelas, selain tenaganya motor ini jelas bisa parkir di depan mall. Kalau ZX25RR walaupun KRT Edition, motor ini tentu aja masih akan tetap diusir jika parkir di depan mall. Dengan kekurangan yang ada, buat sebagian user ZX25RR benar-benar motor yang nanggung sehingga cukup membosankan untuk digunakan harian apalagi untuk ke mall karena tidak mendapatkan privilege seperti motor besar. Apalagi buat orang yang nggak tahan hujatan nih, karena memang motor ini benar-benar sering dihujat di Indonesia. Motor nanggung lah, suara doang kenceng, lari nggak ada dan lainnya. Kalau orang yang nggak tahan hujatan seperti ini, tentu aja mereka akan jenuh dengan situasi kayak gini. Iya kan? Tapi nih, kalau menurut saya pribadi, apakah ZX25RR membosankan? Jawabannya tentu aja tidak. Karena baik lagi, jika kita melihat motor Kawasaki yang bentuknya hampir sama gitu, sebenarnya kita udah bosan dengan desainnya. Tapi karena Kawasaki masih konsisten dengan desainnya, ya udah, kita pada akhirnya ya Kawasaki emang begitu. Namun ada satu hal yang bikin saya bosan dengan ZX25RR, yaitu usernya, bukan motornya. User ZX25RR ini kebanyakan kayak orang norak. Lepas lampu merah, ngebut kayak di sirkuit. Jalanan lurus dan gak macet, langsung ngebut. Apalagi kalau lagi touring di atas 10 motor. Duh, gayanya udah kayak yang punya jalan dan yang paling kaya raya aja. Ini sih yang bikin jenuh dengan ZX25RR, yaitu kelakuan usernya. Tapi di luar dari kelakuan usernya, sebenarnya motor ini masih oke aja sih untuk dibeli, tapi secara bekas ya. Kalau secara baru, kayaknya udah agak overpriced. Mending nambah dikit dapat Z900. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.